Udah nyala kan? Bahasa cerita salah. Oke, proses akan dimulai dengan mencampurkan NaOH dan natrium sulfat yang terdapat di gudang 1. NaOH dan natrium sulfat yang ada di gudang 1 akan dikirim menggunakan conveyor. Kemudian dilanjut menggunakan bakat elevator dan masuk ke dalam hooper 1, dan kemudian dimasukkan ke dalam mixer 1. Di dalam mixer 1 ini NaOH dan natrium sulfat ini akan dicampur menggunakan air dari arus 2 ini. Air akan masuk ke dalam mixer 1. Campur menggunakan air. Terus kita akan dibantu proses pelarutannya menggunakan steam untuk menaikkan suhu larutannya. Steam ini bertujuan untuk meningkatkan suhu larutan di sini. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses larutnya NaOH ke dalam air. Larutan yang terbentuk ini nanti akan kita gunakan sebagai penetralisasi di netralizer 1. Oke, kita akan lanjut ke proses pembuatan metil benzoat dari asam benzoat dan metanol. Prosesnya itu dimulai dari gudang 02. Dari gudang 02 ini tersimpan asam benzoat dan asam benzoat aja. Terus kita kirim menggunakan conveyor dan kita lanjutkan menggunakan bucket elevator dan akan kita simpan di dalam hopper 02 dulu. Setelah itu, setelah asam benzoatnya masuk, kita akan mencampurkan metanol. Kita akan mencampurkannya dengan metanol. Metanol ini itu didapati dari tangki 02. Tangki 02 ini menyimpan metanol. Dan sebelum kita masuk itu, tangki 02 ini berbeda gambarnya dengan tangki 01. Hal itu terjadi karena metanol itu dia itu mudah menguap seperti yang kita tahu, dan dia itu dapat bereaksi dengan udara yang membuat konsentrasinya menjadi turun. Oleh karena itu diperlukan gas inert atau gas yang tidak mudah gas yang tidak mudah bereaksi. Gas inert ini ditampung di dalam bola ini gitu. Nah, kemudian kita lanjut aja ke jadi itu dipotong tuh. Oke, kita lanjut ke dalam tadi ke mixer 2. Nah, di mixer 2 itu seperti yang tadi saya bilang, asam benzoat dan metanol kan kita campur nih. Nah, metanol itu nggak cuma dapat dari tangki 02 aja gitu. Kita juga dapat dari hasil atas stripper. Hasil atas stripper itu hasil dari metanol yang kita gunakan namun tersisa gitu. Habis itu kita murnikan. Nah, nih dari sini akumulator 3 ini dia itu menyimpan metanol yang nanti akan kita gunakan di mixer 2. Nah, di mixer 2 ini kita campurkan metanol dengan asam benzoat, lalu kita bantu dengan steam. Itu sama seperti mixer 1 sebelumnya untuk memanaskan larutannya gitu, untuk agar si asam benzoatnya ini mudah larut dalam metanol. Setelah itu kita masukkan ke dalam reaktor 1 untuk kita reaksikan. Nah, reaksinya itu kita dibantu oleh H2SO4 yang terdapat pada tangki 1. Tangki 1 ini adalah H2SO4. Ini kita masukkan ke dalam reaktor 1 yang berfungsi sebagai katalisator itu untuk mempercepat reaksi. Kemudian setelah bereaksi terbentuklah metil benzoat di sini. Di sini sudah terbentuk metil benzoat karena hasil konversinya itu terlalu sedikit gitu lah. Maksudnya itu belum efisien gitu. Belum banyak asam benzoat yang menjadi metil benzoat. Oleh karena itu kita kita masukkan kembali ke reaktor 2 untuk kita reaksikan lebih lanjut lagi. Dan di sini tuh kita tambahkan air. Nih, kita bisa lihat di sini ada air masuk. Ini ada air masuk. Air masuk ini tuh maksudnya itu bukan kita masukkan ke dalam produk gitu. Ini hanya untuk mendinginkan sistemnya aja, mendinginkan si reaktor ini gitu. Karena reaksi di sini tuh bersifat eksotermis atau panasnya itu dia itu menyebar ke lingkungan gitu. Makanya itu kita menambahkan air agar suhunya itu tetap kita pertahankan di 65 derajat Celcius. Setelah terkonversi nih, sudah banyak itu metil benzoat yang udah terbentuk, kita akan masukkan ke dalam dekanter sini. Masuklah dia ke dalam dekanter. Nah, di dekanter ini kan tadi kita udah dapat metil benzoat. Nah, kita juga selain dapat metil benzoat itu kan masih ada asam benzoat yang tidak bereaksi, terus ada juga metanol yang tidak bereaksi juga, terus ada air juga yang tidak yang ada gitu yang terdapat, terus ada juga H2SO4 yang tadi katalis yang kita gunakan kan. Nah, di sini tuh kita pisahkan tuh berdasarkan densitasnya. Nah, nanti di bawah hasil bawahnya itu berupa metil benzoat dan asam benzoat. Ini hasil bawah. Nanti hasil atasnya itu berupa metanol, air, dan H2SO4 gitu.
Nah, terus karena densitasnya lebih berat, asam benzoat dan asam benzoat itu dan metanol itu densitasnya itu besar gitu. Makanya itu dia menjadi hasil bawah, dan hasil bawah ini akan kita masukkan ke dalam menara destilasi di sini. Namun sebelum kita masukkan ke menara destilasi, kita itu harus memanaskannya terlebih dahulu kan. Nah, dari 65 derajat ini kita masukkan ke dalam PPHE atau Process to Process Heat Exchange. Nah, itu bertujuan untuk meningkatkan suhu dari 65 derajat Celcius ini menuju suhu 213 derajat Celcius. Nah, kita masuk ke PPHE. Ini kita terjadi pertukaran panas dari arus atas menara destilasi. Gitu. Setelah masuk PPHE, kita keluar dari PPHE ini itu kita mempunyai suhu 143 derajat Celcius. Nah, terus kita lanjutkan lagi ke PPH atau proses heat exchange. Ini juga sama tujuannya untuk meningkatkan suhunya juga. Terus kita dapat 180 derajat Celcius, terus kita oper lagi menuju HE, heat exchange. Nah, ini kalau perbedaannya apa sih PPHE dan HE gitu. HE ini tuh kita itu pemanasnya, yang kita itu menggunakan panas berupa steam untuk memanaskan si larutan yang ini nih. Kalau 182 derajat Celcius kan. Nah, kita masukkan ke dalam HE untuk kita panaskan kembali, tapi dipanaskannya menggunakan steam. Sedangkan PPHE ini dia itu dipanaskannya itu menggunakan arus produk no. Dia beda kan, dia gak warna merah, dia warna hitam. Yang warna hitam ini artinya arus produk atau arus proses lah gitu. Nah, setelah itu kita masukkan HE dan kita dapat suhu di 213 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke dalam menara destilasi. Nah, di menara destilasi ini kita masukkan cairannya berupa cairan ya, fasanya cair. Kita masukkan. Nah, nanti tuh dia tuh bakal ke bawah. Nah, ke bawah itu nanti kita masukkan ke dalam reboiler. Kita panaskan berubah fasanya jadi uap. Nah, uap itu akan menuju ke atas menuju metil benzoat. Nah, kita jelaskan bagian ini dulu sedikit. Prinsip menara destilasi itu jadinya itu si cairannya itu akan masuk ke reboiler kan untuk dipanaskan fasanya menjadi uap. Nah, di reboiler ini sebagian itu ada yang kita masukkan ke menara destilasi sebagai uap, dan sebagiannya lagi itu tetap cair tapi kita masukkan kita buang gitu. Kita buang nih. Ini asam benzoat itu nanti kita buang laut sini nih. Jadi di sini kan ada asam benzoat, tapi masih ada kan kandungan metil benzoat itu walaupun dikit itu. Nah, itu kita bakal masukin ke sini. Sebagian kita masukin ke sini sebagai gas dan sebagian lagi kita buang. Kita manfaatkan dulu panasnya di dalam PPHE untuk menaikkan panas yang di sini. Kemudian kita buang ke unit pengolahan lanjutan. Oke, baik lagi tadi kan kita udah dapat massa gas kan dari larutan asam benzoat dan metil benzoat tersebut. Nah, di sini tuh dia masuk gas, ya kan. Nah, di sini kita masuk air. Nah, di sini tuh apa sih ini? Strip. Nah, ini yang gambar kayak gini. Nah, ini tuh adalah tray. Tray itu kayak ya semacam gimana ya, baki yang bolong-bolong gitu loh. Nah, nanti itu si air yang masuk itu udah bakal ngelewatin bolong-bolongan itu. Nah, itu tuh kan karena di sini ada gas. Nah, itu nanti kita bakal berkontak kan, air sama gasnya. Nah, ketika berkontak si metil benzoatnya itu ikut teruap ke atas gitu. Nanti asam benzoatnya itu tetap turun gitu. Nanti ke atas gitu. Ke atas gasnya si metil benzoat, terus kita dinginkan menggunakan kondensor. Kondensor di sini kita kita bantu mendinginkannya itu menggunakan air gitu. Ini kalau kalian nggak tahu kondensor itu kayak gimana, ini tuh seperti pendingin balik di praktikum. Itu bentuknya seperti kondensor, ngubah fasa gas menjadi cair. Nah, terus cairan yang terbentuk itu kita masukkan ke dalam akumulator untuk kita simpan terlebih dahulu. Nah, di dalam akumulator ini kan produknya kan gasnya kan metil benzoat kan. Nah, setelah kita dinginin gasnya tadi jadi air, berarti di sini adalah metil benzoat. Tapi itu nanti arusnya itu kita ubah menjadi dua. Ada yang kita balikin ke menara destilasi, ada yang kita turunin menjadi produk. Nah, hal ini tuh bertujuan jadinya buat meningkatkan konsentrasi si metil benzoat tersebut gitu. Walaupun di sini kita tahu nih yang menguap itu metil benzoat, tapi kan kita nggak tahu kan apakah benar-benar 100% itu metil benzoat. Oleh karena itu, makanya sebagian kita panaskan kembali, sebagian lagi kita kirim sebagai produk gitu untuk meningkatkan konsentrasi dari si produknya. Kemudian masuk ke sini, yang ke bawah itu adalah produk. Ini produk masuk ini. Ini kan suhunya 159 derajat Celcius kan. Ini panas banget. Terus kita masukkan ke dalam PPHE.
untuk didinginkan, karena di sini kan kita kan dingin nih di sini. Maksudnya arus yang masuk lain yang dari PPH itu kan 65 derajat Celcius. Nah, kita tuh punya suhu 200 derajat Celcius. Kita masukkan ke PPH untuk ditukar suhunya gitu lah, untuk diturunkan suhunya. Kemudian masuk PPH diturunkan. Kita udah dapat suhu 75 derajat Celcius, tapi kan ini terlalu tinggi untuk masuk ke dalam tangki penyimpanan kan. Terus kita dinginkan menggunakan cooler, kita dinginkan nih menggunakan cooler. Nah, itulah bedanya cooler dengan kondensor. CL sama CD. Kalau cooler itu dia untuk mendinginkan, kalau kondenser itu untuk mengubah fasanya gitu. Terus dari sini kita dinginkan menjadi suhu 40 derajat Celcius dan kita masukkan ke dalam tangki 3. Tangki 3 ini adalah tangki produk yaitu metil benzoat itu sendiri. Dan kemudian kita lanjut ke hasil atas dekanter yang tadi saya bilang itu. Di hasil atas itu ada H2SO4, metanol, air, dan sedikit asam benzoat yang terbawa gitu. Terus habis itu kita masukkan ke dalam netralizer. Di netralizer ini kita tambahkan NaOH dari mixer 1 yang tadi sudah kita bikin dengan NaOH dicampur air. Nah, kita masukkan ke dalam netralizer. Nah, nanti tuh di sini bercampurlah tuh si asam benzoat, H2SO4, terus metanol, air dengan NaOH. Nah, di sini tuh ada reaksi di sini di mana nanti si asam benzoat itu bakal berubah jadi natrium benzoat dan H2SO4 itu akan berubah jadi natrium sulfat. Nah, setelah terjadi reaksi kita masukkan ke dalam evaporator. Tujuannya apa? Kita masukkan dalam evaporator untuk memisahkan si natrium benzoat dan natrium sulfat yang terbentuk gitu. Biar nanti sisanya itu tinggal metanol sama air aja, karena NaOH-nya itu kan habis bereaksi kan. Nah, terus kita panaskan. Nanti metanol sama air itu bakal menguap karena titik didihnya itu lebih rendah. Kita masukkan ke dalam kondensor. Kita ubah fasenya dari gas menjadi cair, terus kita simpan dulu ke dalam akumulator. Terus hasil bawahnya itu kan ada natrium benzoat dan natrium sulfat. Nah, itu kita buang menuju UPL, unit pengolahan lanjutan. Setelah itu kita masuk menuju stripper dari simpanan metanol ini. Metanol yang tersimpan sama air itu ada kandungan airnya. Kita masukkan ke dalam stripper. Tujuannya buat apa? Untuk mengurangi kadar airnya gitu, untuk mengurangi komposisi air pada larutan tersebut. Di sini kita masuk di suhu 66,4 derajat Celcius. Kita masukin sini. Nanti larutannya bakal turun ke bawah. Nah, nanti ini kita panaskan di dalam boiler ke 103 derajat Celcius. Nah, setelah berubah fasanya menjadi gas, itu sama seperti di menarik destilasi tadi. Nanti kan cairannya kan masuk ke dalam tray. Nah, tray itu kan bolong-bolong. Nah, di sini ada gas. Nah, itu nanti saling berkontak kan gas sama airnya. Nah, nanti si metanol itu bakal ikut sama gas ke atas gitu. Si airnya itu bakal tetap ke bawah sini. Nah, di reboiler 2 ini juga sama konsepnya. Jadinya sebagian itu kita panaskan, sebagiannya lagi kita buang airnya gitu. Nanti metanol yang terbentuk ini bakal ke atas, kan gas ke atas. Terus kita dinginkan kembali ke dalam kondensor untuk diubah dari gas menjadi cair. Nah, terus kita tampung tuh, udah jadi cair metanolnya kita tampung dulu. Di akumulator 3 kita tampung dulu. Nah, nanti dari akumulator 3 ini akan kita gunakan kembali ke dalam mixer 2 untuk dicampurkan lagi dengan asam benzoat gitu. Oke, jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan, proses yang panjang ini itu tuh kita hanya menggunakan kembali metanol yang tidak bereaksi di reaktor 2. Kan kita nyampurin metanol tadi di mixer 2. Nah, metanolnya itu nggak sepenuhnya bereaksi, oleh karena itu kita bersihkan di sini. Kita ambil kandungan metanolnya, terus kita pakai lagi di mixer 2 gitu. Ya, tidaknya lebih detail dari tadi kalau kita pakai utilitas.